Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Dinasiti dari kelas EWOKO ingin mempresentasikan ujian praktik saya mengenai penerapan algoritma key learning pada game si Padang. Baik, kita masuk ke latar belakang, rumus masalah maupun tujuan. Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pembersihan hutan, pembukaan lahan yang perkebunan baru yang dilakukan masyarakat maupun perusahaan ataupun yang disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan. Kebakaran lahan yang sifatnya masih kecil ataupun dalam lingkup yang kecil itu emang terlalu berpengaruh terhadap lingkungan. Namun jika kebakaran sudah mencapai lingkup yang luas akan sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan, kesehatan lingkungan. Nah, rumus masalah yang pertama itu masalah kebakaran hutan yang masih sering terjadi. Yang kedua itu kurangnya kesigapan dalam penanganan. Nah, selain itu tujuan dari pembuatan game ini adalah yaitu pertama media edukasi pastinya, yang kedua itu mendapatkan rute terpendek apabila terjadi kebakaran. Nah, jika game ini diimplementasikan ke robot, ini bisa jadi suatu hal yang bagus karena robot akan cepat menentukan rute terpendeknya. Selanjutnya kita masuk ke mengenai teori algoritma key learning. Baik, algoritma key learning merupakan perkembangan dari RL yang menggunakan key values untuk meningkatkan kemampuan agen yang berulang-ulang. Nah, langsung aja kita masuk ke pemodelan RL. Di sini saya akan membahas tentang agen brain-nya. Yang pertama self action itu saya menggunakan action, learning rate-nya itu sama dengan 0,01, self government-nya itu sama dengan reward.decay, dan value of epilepsy-nya itu 0,9. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan RL-nya. Untuk melakukan atau memanggil algoritma key learning, kita perlu memanggil dengan from env import environment dan from agent brain import key learning table. Nah, di sini kita mau membuat sebuah function yaitu graph update. Nah, di dalam graph update itu ada step. Step ini digunakan untuk menyimpan hasil list dari uploading episode setiap step. Dan di dalamnya juga ada cost, yaitu total cost for all episode in result list. Selanjutnya untuk untuk mengupdate number of step kita bisa menggunakan i sama dengan 0. Lalu untuk mengupdate cost for each episode kita bisa menggunakan cost sama dengan 0. Dan lain-lain sebagainya. Lanjutnya kita masuk ke pemodelan yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mana agennya, mana obstacle-nya, dan mana goal-nya. Di sini saya menggunakan obstacle-nya ada 9, yaitu ada bank, ada pedestrian, ada gedung, ada pohon, terus ada lampu lalu lintas, terus ada dan terakhir ada 3 macam road close. Selanjutnya di sini saya agennya itu si pemadam atau agen atau robotnya ini yang ada di tengah, yaitu si pemadamnya, dan goalnya adalah pohon yang terbakar, karena di sini tujuan saya itu si pemadam ini harus menemukan titik kebakaran dalam hutan. Selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi model. Kita bisa lihat sama-sama untuk evaluasi modelnya di episode via step maupun grafik episode via cost. Nih, untuk di episode via step, ini pada step 0 sampai 300 mungkin itu masih banyak, robot itu masih sangat random ya, jadi langkahnya itu masih banyak dan lain-lain sebagainya. Namun dari 300 ke 700 itu stepnya itu mulai semakin dikit. Jadi mungkin robotnya itu sudah mulai mengurangi yang namanya eksplorasi, karena dia sudah cukup pintar menemukan di mana letak goalnya, yaitu pohon terbakar. Selanjutnya di via cost-nya sendiri,
Untuk 0 sampai 300 itu masih kecil, sedangkan dari 300 ke 700 itu yang tinggi cost-nya. Dan kita bisa lihat juga di sini robotnya sudah bisa menemukan letak dari pohon yang terbakar atau goalnya ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah model clean lighting ini sudah cukup baik digunakan dalam pengimplementasian Genshin padang, namun perlu diperlukan untuk eksplorasi menggunakan model lainnya dalam penentuan model yang terbaik, karena masih banyak yang belum bisa digunakan seperti Salsa, terus ada Monte Carlo dan lain-lain sebagainya, dan itu perlu dieksplorasi lagi. Baik, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.